Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kembali kita di dalam ibadah PLT Pagi Lautan Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita mau mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Kita membawa hati kita mau memulai aktivitas kita dengan datang ke dalam hadirat-Nya. Sebelum itu kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur untuk hari ini kalau kami boleh bangun dengan sehat, kami boleh merasakan pagi yang cerah, itu semua berkat anugerah-Mu ya Bapa. Sebentar Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami, pekerjaan kami, sekolah kami mau datang ke hadirat-Mu Bapa, kami membawa persembahan kami yang terbaik Tuhan, kami membawa hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan yang boleh berkati kami sepanjang hari ini, kiranya Tuhan persiapkan kami sepanjang hari ini untuk kami boleh menjalankan setiap aktivitas kami. Tuhan, kami mau buka ibadah PLT ini dengan penuh rasa ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita mau angkat satu pujian, kita mau katakan, Yesusku kau terindah. Ku
Tuhan, kita sudah memuji menyembah Tuhan. Kita bersatu di dalam doa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menjadi korban yang harum, yang kudus, berkenan di hadapan Engkau. Pagi hari ini Tuhan, berbicaralah Tuhan sepatah kata firman-Mu bagi kami, sehingga kami boleh mendapat kekuatan baru dari kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami sambut firman Allah yang hidup dengan pengucapan syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan. Oleh anugerah Tuhan kita boleh ada pada pagi hari ini dalam pagi lawatan Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Lukas 6 ayat 27 sampai ayat 36. Judulnya kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, berikan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat jugalah demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu yang adalah murah hati. Puji Tuhan. Ayat 36 adalah ayat nas kita sesuai dengan tema pagi hari ini, kemurahan hati. Yaitu, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Haleluya. Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan, kalau kita baca ayat ini dalam Lukas 6 dari ayat 27 sampai ayat 36, ini berjudul tentang kasihilah musuhmu. Sering kasih oleh Tuhan, kalau kita membaca ayat ini dalam konteks juga dalam kehidupan sehari-hari, bila kita bertemu dengan musuh kita ataupun ada orang yang membenci kita, tentu ya dalam bahasa dunia kalau ada orang membenci, ada yang musuh kita, wah berarti itu adalah lawan kita. Tidak ada istilah kita menjadi orang yang tetap berbuat baik kepada orang musuh kita, apalagi kita mendoakan. Tetapi pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita ya, di ayat 27 dikatakan kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, saudara. Saudara, ini kontradiktif ya antara firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini dengan keadaan ya pola pikir mindset orang-orang dunia. Tapi itulah yang Tuhan ajarkan bagi kita. Bagaimana kita menjadi seorang murid yang memiliki kemurahan hati. Respon kita itu berbeda. Respon anak Tuhan berbeda dengan respon orang dunia. Kalau orang dunia mungkin kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tetapi respon anak Tuhan yang Yesus ajarkan kepada saudara dan saya, mengajarkan kalau orang berbuat baik kita harus ya lakukan sesuatu yang baik. Orang yang berbuat jahat berarti kita harus tetap lakukan berbuat baik. Nah, sering kasih oleh Tuhan, bagaimana respon kita sebagai murid Tuhan terhadap segala hal yang ada di dunia ini. Yang pertama, kalau kita ingin menjadi murid yang memiliki kemurahan hati, di ayat 27 dikatakan, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Yang pertama, kita harus mengasihi, bukan membenci. Ya, ini adalah salah satu hal yang luar biasa. Murid Kristus sejati berarti dia harus mau mengasihi, sekalipun ada orang yang membencinya. Ya, firman Tuhan katakan juga, Tuhan katakan kalau kita berbuat baik kepada orang buat baik, orang berdosa pun juga demikian. Tetapi kalau kita berbuat baik kepada orang yang membenci kita, memusuhi kita, itu adalah orang yang berbeda. Nah, itulah yang Tuhan ajarkan bagi kita di bulan September ini tentang
kehidupan yang memberi, berarti juga Tuhan mau ajarkan kita supaya apa? Memiliki kemurahan hati, yaitu mengasihi bukan membenci. Itu yang Tuhan ajarkan. Dan firman Tuhan katakan di ayat 29, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, berikan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Artinya apa saudara? Kalau ada orang yang mengambil sesuatu dari kita, ya sudah, biarkan saja, kita memberkati, ya, kita mengasihi. Bahkan orang-orang yang berbuat jahat kepada kita mengasihi. Itulah sebagai murid yang sejati, memiliki kemurahan hati, yaitu mengasihi bukan membenci. Yang kedua, respon yang kedua sebagai murid Tuhan yang memiliki kemurahan hati, yaitu di ayat 28 dikatakan, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Yang kedua, respon kita sebagai anak Tuhan, sebagai murid Tuhan memiliki kemurahan hati, yaitu memberkati, bukan mengutuk. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, mungkin hari-hari ini kalau kita mengalami caci maki, kutukan dari orang-orang yang mungkin dekat dengan kita, orang-orang yang kita kenal, atau kutukan, caci maki dari orang musuh-musuh kita. Tapi firman Tuhan katakan pagi hari ini, dikatakan kita harus memberkati. Ini sikap yang kedua sebagai murid Tuhan yang memiliki kemurahan hati, yaitu memberkati, bukan mengutuki. Kalau orang mengutuk kita, kita berkati. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan katakan bahwa terkutuklah orang di kayu salib. Artinya Yesus sudah mematahkan segala kutuk dosa, kutuk perhambaan. Tuhan gantikan menjadi berkat. Dan kita adalah anak-anaknya. Oleh sebab itu ketika orang mengutuki kita, kita gantikan dengan apa? Dengan kata-kata berkat. Kita memberkati. Yang kedua, tidak hanya sampai di situ saja. Setelah kita memberkati, Tuhan mau kita mendoakan. Dikatakan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Jadi Tuhan mau tidak hanya memberkati, bukan mengutuk, tapi juga Tuhan mau ada satu step lagi, yaitu kita apa? Yaitu kita mendoakan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ini hal yang luar biasa yang Tuhan ajarkan. Hari-hari ini mungkin ada di media sosial yang sempat viral, saudara. Ada orang yang mencaci, orang yang marah-marah. Tapi kita sebagai respon anak Tuhan, kita mengasihi, ya, bukan membenci. Yang kedua, kita memberkati, bukan mengutuk. Dan yang luar biasanya, kita mendoakan orang yang menyakiti kita. Inilah ciri dari murid Tuhan yang memiliki kemurahan hati. Ya. Sebelum kita meninggalkan di bulan September ini, mari kita mau memberkati saudara. Memberkati. Ada beberapa hari ini orang-orang yang mungkin kita Tuhan kasih, ya, Tuhan kasih ujian, ada cobaan untuk apa? Untuk kita memberkati. Saudara yang kasih oleh Tuhan, memberkati. Ya, saya teringat, ya, beberapa mungkin minggu yang lalu di awal-awal September ada pembicara menyampaikan pagi lautan Tuhan, memberi, ya, memberi hidup bukan hanya sekedar uang, tapi juga mungkin juga secara rohani, secara mungkin pikiran, perasaan, itu juga bagian dari memberi. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kita memberkati bagi orang yang mengutuk kita. Kita itu ada suatu pemberian yang luar biasa. Ya. Kata-kata berkat. Orang mencaci maki, orang yang menghina, merendahkan, tapi kita gantikan dengan apa? Kata-kata berkat. Kenapa saudara? Karena kita percaya apa yang kita keluarkan, itu juga akan kita terima dari apa yang kita ucapkan. Yang ketiga, kita lihat di dalam ayat 35 dikatakan, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Yang ketiga, ciri murid yang memiliki kemurahan hati, yaitu merelakan, bukan menuntut balas. Saudara yang kasih oleh Tuhan, dikatakan Yesus berpesan bagi kita dari ayat ini, ada kata rela saudara. Merelakan saudara. Rela. Nah, rela inilah adalah nilai dari sebuah kemurahan hati. Kita merelakan. Mungkin ada hal yang kita punya lalu kita kehilangan, ya. Mungkin kita ada dalam satu kehidupan kita ada orang-orang yang meminjam sesuatu, entah barang, entah uang, atau apapun. Lalu orang tersebut yang meminjam kepada kita, dia tidak mengembalikan dari apa yang ia pinjamkan. Tapi pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa relakan, ya, merelakan bukan menuntut.
Ya, ada suatu tingkatan lagi di mana kita merelakan. Mungkin ada sesuatu yang hilang, tapi percayalah, yang hilang itu Tuhan bisa gantikan lebih dari apa yang Bapak Ibu pikirkan. Sering kasih oleh Tuhan dikatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara, mari kita miliki kemurahan hati seperti Bapa kita di sorga. Ada sebuah video yang saya tonton, itu sungguh memberkati. Jadi ceritanya intinya, ada seorang anak kira-kira umur 10 tahun atau 12 tahun. Dia dalam keadaan kebingungan, saudara. Dia bingung, dia antara sedih, lalu dia berdiri di depan sebuah warung makan, bakmi, saudara. Lalu dia nangis. Lalu yang tukang bakmi itu bertanya, kenapa kamu nangis? Apakah kamu ingin membeli bakmi saya? Lalu dia berkata, saya bingung Pak, saya bingung. Kenapa? Saya ingin membeli bakmi tapi saya gak punya uang. Tapi satu sisi di rumah ada orang tua saya yang sedang sakit keras dan ingin membeli obat tapi tidak punya obat. Lalu ketika mendengar tersebut, tukang bakmi itu lalu dia kembali ke warung bakminya. Lalu dia menghampiri meja kasir, yang jadi kasir itu adalah anaknya. Lalu dia mengambil beberapa rupiah uang, lalu dia kasih juga bakmi, saudara. Dia kasih kepada anak itu, ini saya ada uang, belikan obat yang kamu cari supaya orang tua kamu bisa mengalami kesembuhan dengan obat tersebut. Lalu ini ada bakmi, pulanglah, makanlah. Singkat cerita, anak ini pulang dengan mau bakmi, saudara. Sering kasih oleh Tuhan, 20 tahun kemudian, saudara. Yang tukang bakmi ini, ya, tukang bakmi ini, waktu dia karena ramai tempat warung makannya ini, usahanya ini, sehingga akhirnya suatu saat ketika dia sedang memasak bakmi, si tukang bakmi ini, si bapak ini tiba-tiba terjatuh, saudara. Terjatuh. Lalu anaknya yang seorang wanita di kasir itu, dia kaget, histeris, dia sampirin ayahnya. Lalu dia meminta pertolongan kepada tetangga sekitarnya untuk membawa ayahnya ke rumah sakit. Waktu dirawat di rumah sakit, mungkin istilahnya mungkin masuk dalam IGD, ICU, wah intensif, wah semua direkam. Lalu anak perempuan ini dipanggil dokter, dia jelaskan bahwa ini harus diambil tindakan, suatu operasi, dan itu membutuhkan biaya yang cukup banyak. Waktu dia lihat ternyata seperti dugaan anak tersebut, perempuan ini, bahwa dia tidak sanggup untuk membayar jumlah uang untuk biaya operasi, gak mungkin. Lalu dengan sedih, di pojokan dia sedih, anak ini gak bisa menolong papanya karena dia hanya tinggal berdua dengan papanya. Usahanya dia nangis, dia gak tahu bagaimana dia mencari uang tersebut. Dia akhirnya cerita, saya gak punya uang kepada dokter tersebut, saya gak punya uang Pak, saya bingung Pak dokter gimana caranya. Lalu dia menjaga papanya sampai karena saking lelahnya dia berpikir bagaimana mendapatkan uang, dia gak tahu, sedangkan papanya sedang sekarat. Waktu dia tertidur, tiba-tiba dia terbangun dari tempat tidurnya, dari dia waktu tidur itu dengan duduk, lalu dia lihat ada sebuah surat. Ternyata itu ada surat tagihan. Waktu dia lihat, ternyata surat tagihan itu ternyata jumlahnya 0. Dia bingung, siapa yang membayar biaya operasinya? Saudara yang kasih oleh Tuhan, lalu dia cari informasi ke meja resepsionis, dan ternyata ada seorang dokter yang membayar biaya operasinya. Dan tahukah saudara, dan dokter yang menangani papanya adalah seorang dokter yang 20 tahun kemudian adalah seorang anak kecil yang juga dalam kebingungan. Waktu orang tuanya juga mengalami sakit dan butuh obat, tetapi bapak ini memberikan makanan minuman. Saudara, apa yang pernah diberikan seorang tukang bakmi ini kepada anak kecil ini, dia punya masalah pergumulan. Ternyata 20 tahun kemudian bapak ini mendapat juga pertolongan dari orang yang ditolong. Artinya apa? Pemberian bapak ibu yang mungkin kelihatannya sederhana kecil, dia merelakan, dia tidak menuntut balas, maka Tuhan ingat, Tuhan gantikan. Dan akhirnya si gadis ini, dia nangis, dia bersyukur bahwa apa yang pernah dilakukan oleh papanya, ternyata 20 tahun kemudian, ya Tuhan itu tidak pernah berhutang, Tuhan gantikan tepat pada waktunya. Mari kita baca dalam satu ayat di dalam Amsal 19. Amsal 19 ayat 17 dikatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, ia akan membalas perbuatannya itu. Sering kasih oleh Tuhan, kalau kita membantu, memberi orang yang lemah,
itu artinya kita sedang memiutangi Tuhan. Dan catat, Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan akan balas menurut perbuatannya tepat pada waktunya. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan dimanapun berada, mari milikilah kita murid ya, yang memiliki kemurahan hati. Yaitu apa saudara? Yang pertama, yaitu mengasihi, bukan membenci. Yang kedua, memberkati, ya, bukan mencaci maki, ya, bukan mengutuk, tapi kita mendoakan orang yang mencaci maki. Yang ketiga, merelakan, bukan menuntut balas. Ya, waktu kita rela, ada sesuatu yang hilang, Tuhan gantikan. Karena apa? Tuhan katakan dalam kitab Amsal 19:17, kita sedang memiutangi Tuhan dan Tuhan akan gantikan. Puji Tuhan, kiranya berkat firman Tuhan pada pagi hari ini, di bulan September ini, di akhir September ini, menjadi berkat bagi kita. Bila kita memiliki hidup yang memberi, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan gantikan setiap apa yang kita tabur, yang kita berikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk mengasihi sesama. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat renungan firman-Mu pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami untuk memiliki kemurahan hati. Sama seperti Bapa di surga memiliki murah hati. Ajar kami Tuhan untuk memiliki kami kemurahan hati. Terima kasih Bapa, biar setiap pesan firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini menjadi berkat dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Kami mau untuk mengasihi, memberkati dan merelakan sehingga nama Tuhan yang ditingkat permuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka sepanjang minggu ini dengan kunci Daud. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kiranya berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel menyertai kami semuanya. Apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, shalom, Tuhan Yesus memberkati.